Novel 12 Tangkai karya Jawica, episode 103, Pemakaman Salma. Kenapa kau tak jujur padaku, Kak? Tentang kehamilanmu, tentang kondisiku. Setidaknya, aku tak akan terlalu membencimu seperti ini. Aku kecewa padamu. Kenapa kau lakukan semua ini demi aku? Lihatlah kondisimu sekarang. Kau bahkan menyerahkan nyawamu hanya demi sebuah kehidupan baru. Aku tahu, niatmu sangat baik, tapi caramu salah, Kak. Bukan kebahagiaan yang kudapatkan, tapi kau malah menabur duri dalam hidupku, luka yang akan sulit untuk sembuh. Aku pun tak tahu apa aku sanggup untuk merawatnya, karena melihatnya saja, aku tak mampu. Aku menginginkan seorang bayi, tapi tidak dengan cara seperti ini. Kau berharap bisa menyatukan kami dalam ikatan rumah tangga, dengan seorang anak di dalamnya. Tapi entah kenapa, kini seiring berjalannya waktu, kata bahagia itu seakan hilang dalam hidupku. Akibat luka yang kalian buat, akibat semua yang terjadi ini, aku tak tahu kehidupan apa yang akan aku jalani nanti. Bahkan tak ada lagi cinta dalam hatiku untuknya. Semua telah hilang, telah hancur. Perasaan sedih, kecewa, amarah, rasa terhianati, merasa bersalah, semua bercampur menjadi satu. Apalagi saat mengetahui kondisinya kini yang tak dapat memiliki keturunan. Insa sangat hancur kala itu. Entah apa yang benar-benar ia rasakan, tapi hatinya terasa sangat perih, bahkan lebih perih dan sakit dari sebelumnya. Ia sampai tak bisa mengekspresikan perasaannya kini. Insa hanya bisa menangis di depan jasad Salma tanpa mengatakan apapun. Air matanya terus mengalir di pipinya, di pipi meronanya, menahan semua rasa dalam hatinya. Tubuh Insa seperti melayang, ringan, dan semakin ringan. Semakin lama, ia bahkan tak bisa menahan beban tubuhnya. Otot dan tulang di sana terasa tak memiliki kekuatan. Posisi Pras yang lebih dekat dengan Insa menyadari ada sesuatu hal yang aneh darinya. Kakinya yang mulai gemetar, bergerak lamban ke kanan dan ke kiri, mengikuti berat tubuhnya. Pras ingin mengambilkan sebuah kursi untuk Insa, karena melihat tubuh itu yang mulai melemah. Tapi belum saja ia menjalani niatannya itu, tubuh Insa sudah ambruk ke belakang. Pras yang sudah menyadarinya segera merengkuh tubuh lemah itu dalam pelukannya. Hanafi yang melihat tubuh Insa yang ambruk segera berlari kecil. Ia hendak meraih tubuh itu dari pelukan Pras, tapi Pras lebih dulu menggendongnya dan membawa Insa pergi dari ruangan itu, diikuti oleh para medis yang sudah berjaga di sana. Hanafi ingin mengekor di belakangnya, tapi dihadang dengan seorang pengawal yang memberitahukan bahwa semua perihal pemakaman Salma sudah siap. Hanafi pun urung mengikutinya. Ia mengurus beberapa hal dan memberikan titahnya lagi pada para pengawal sebelum melihat keadaan Insa. Di ruangan khusus, Pras berusaha membangunkan Insa bersama para medis. Insa, bangunlah Insa. Pras duduk di samping bed, menepuk-nepuk pipi itu lembut, dan tangan satunya memegang erat tangan Insa, mengelus-ngelus jemari Insa dengan ibu jarinya. Setelah cukup lama, Insa pun tersadar. Seketika, Insa kembali berderai air mata di sana. Jangan menangis Insa, ini sudah takdirnya, biarkan dia pergi dengan ikhlas. Jangan menangis, itu akan membuatmu semakin lemah Insa. Apakah sudah makan sesuatu tadi? Insa tak menjawab, ia hanya menggelengkan kepalanya pelan. Pras pun meminta salah satu perawat di sana untuk menghidangkan sesuatu untuk Insa. Satu nampan makanan lengkap pun dengan cepat terhidang di sana. Pras mengambil satu buah mangkok berisi sup ayam hangat. Ia mengambil satu sendok dan menyodorkannya pada mulut Insa. Insa hanya menggelengkan kepalanya. Ia malah menoleh ke arah lain, menghindari suapan itu. Insa, ayolah, makan sesuatu. Beri tenaga untuk tubuhmu. Kau sangat lemah. Aku tak bisa melihatmu seperti ini. Bagaimanapun perasaan yang sudah tumbuh di hati Pras saat pertama kali bertemu dengan Insa di kafe coklat itu tak bisa hilang begitu saja. Wajah Insa yang cantik sempurna akan membuat siapapun jatuh hati padanya. Pras terus membujuk Insa di sana, hingga akhirnya Insa bersedia makan dari tangan Pras. Tepat saat itu, Hanafi masuk dalam ruangan, melihat pemandangan Pras yang menyuapi Insa di sana.
Sesekali tangan Pras mengusap bibir Insa karena sup yang menetes di ujung bibirnya. Hatinya terasa terbakar. Bayangannya kembali pada saat Hanafi membawa Salma ke rumah utama dan mereka makan di satu meja makan yang sama. Kala itu Hanafi melihat Insa dengan wajah penuh amarah karena kehadiran Salma, karena kehamilannya yang bahkan Insa tak tahu kejadian di belakangnya. Mungkin ini yang dirasakan Insa dulu, terasa sakit melihatku bersamanya. Hanafi menitikkan air mata di sana. Ia memilih mundur, menutup pintu, dan membiarkan semua yang terjadi di sana. Mereka pun sudah ada di pemakaman, sebuah pemakaman di perkotaan dengan kondisi terawat. Tak ada rumput-rumput liar yang tumbuh, juga pohon-pohon yang ditanam sembarangan. Semua terlihat rapi dan bersih. Pemakaman hanya dihadiri oleh beberapa orang yang dikenal baik oleh Hanafi. Hanafi baru saja menaruh tangannya di bahu Insa, menjadi sandaran tubuh lemahnya. Tapi seorang pemuka agama di sana berseru, "Apakah jenazah sudah memiliki suami?" Tersentak dengan perkataan itu, Hanafi sempat ragu mengatakannya, tapi pada akhirnya ia mengaku karena memang mereka masih berstatus suami istri meski tidak tercatat di dalam negara. "Iya Pak, saya suaminya." Beberapa orang yang datang di sana pun cukup terkaget dengan pernyataan Hanafi, tapi mereka hanya terdiam, tak berani bertanya satu sama lain. Sebuah kejanggalan di hati mereka karena mendapatkan informasi bahwa kematian Salma terjadi setelah melahirkan seorang bayi. Muncul sebuah praduga bahwa bayi siapa sebenarnya yang dilahirkan, mengingat Hanafi mengaku sebagai suaminya. Beberapa orang di sana terlihat kebingungan, menatap satu sama lain, tapi tak berani berspekulasi sedikit pun. Hanafi melepas tangannya pada bahu Insa. Belum sempat terlepas, tapi tangan Pras sudah siap menjadi sandaran lagi untuk Insa. Pras malah menaruh satu tangannya di bahu Insa, mencoba memperkuat pegangan tangannya pada tubuh Insa. Pandangan orang-orang yang ada di sana kembali teralihkan melihat Pras, seorang lelaki yang lebih tinggi dari Hanafi, berwajah sangat tampan, juga gagah memeluk istri pemilik Wijaya Group dengan eratnya. Banyak praduga yang muncul lagi di sana, tapi praduga apapun itu tak berani diutarakan siapapun mengingat siapa Hanafi. Tak ada satu orang pun yang berani menyebarkan berita apapun tentangnya, atau ia akan berurusan langsung dengan sang pemilik perusahaan terbesar di negaranya itu. Hanafi pun turun ke liang lahat. Ia mengazani dan mengikomahkan Salma untuk yang terakhir kalinya. Matanya terlihat berkaca-kaca dengan suara yang sedikit gemetar menahan tangisnya. "Kak Pras," kata Insa lirih. "Ada apa In?" Berusaha menatap Insa yang berada di dalam pelukannya. "Bawa aku pergi dari sini, aku tak sanggup melihatnya." Pras tak menjawab. Ia membopong tubuh Insa pelan menjauhi area pemakaman. "Kak Pras, aku tak sanggup bersama Hanafi lagi. Kau tahu, bayi itu hanya akan mengingatkanku pada luka itu, meski aku sudah tahu semuanya." Insa berkata sambil berjalan dan semakin menyandarkan kepalanya di dada Pras. "Lalu kau akan kemana lagi Insa? Hanafi masih suamimu. Salma melakukan ini semua demi kau juga." Tak dapat dipungkiri, sebenarnya Pras juga menginginkan Insa berada di sisinya. "Tapi aku tak sanggup, aku merasa tak berdaya. Aku yang tak bisa mempunyai kalimat Insa terpotong langsung oleh Pras dengan cepat. Setiap manusia pasti punya kekurangan Insa. Jangan bersedih. Tuhan pasti akan memberikan kelebihan pada sebuah kekurangan itu sendiri Insa. Aku bahkan bisa menerimamu dengan segala kekuranganmu jika kau bersedia hidup bersamaku," gumam Pras dalam lubuk hati yang paling dalam. Sementara Hanafi yang baru saja naik dari liang lahat tak melihat Insa di tempatnya tadi. Ia pun mengedarkan pandangannya ke sekeliling dan mendapati Insa yang tengah berjalan pelan dipeluk erat oleh Pras menjauhi area pemakaman. Bersambung.